Oke teman-teman, ada yang terlewatkan tadi ya yang belum saya terangkan. Jadi kalau di dalam software Blender ini kita menyeleksi objek itu dengan menggunakan klik kanan. Nah, misalnya saat kita akan menyeleksi objek yang lain, di sini ada kamera, di sini ada lampu, dan ini adalah objek. Objek yang terseleksi itu adalah yang berwarna orange ya. Kalau kita perhatikan di sini ada outline yang berwarna orange. Kemudian di sini ada panah, ya panah transformasi tadi. Kalau misalnya saya ingin menyeleksi kamera, maka yang saya gunakan adalah klik kanan di sini, bukan klik kiri ya. Kalau klik kiri itu sama dengan kita memindahkan di sini ada origin namanya. Nah, ini sangat aneh sekali bagi yang belum pernah menggunakan software Blender. Jadi biasanya itu akan salah mengklik ya, klik kiri. Padahal seharusnya untuk menyeleksi adalah dengan menggunakan klik kanan. Dan kalau teman-teman belum terbiasa itu akan sangat sulit sekali. Kalau misalnya teman-teman ingin mengganti, teman-teman bisa masuk ke dalam file, kemudian di sini ada user preferences dan kita masuk ke dalam tab input di sini. Di dalam tab input di sini ada select with left click atau right click. Ya, di sini secara defaultnya adalah right click. Kalau teman-teman ingin menggunakan left click, silakan klik yang ini dan klik Save User Settings. Oke. Kemudian saat kita klik kiri maka kita akan menyeleksi objek. Ya, tapi karena saya tidak terbiasa, justru saya lebih terbiasa dengan klik kanan ya, bawaannya atau defaultnya memang seperti ini. Jadi saya tidak akan melakukan perubahan. Nah, hal lain lagi yang harus teman-teman ketahui yaitu tentang layout yang ada di dalam software Blender. Layout yang ada di dalam software Blender ini sangat fleksibel sekali. Jadi, kalau misalnya ini saya tarik ke kiri, ke kanan, maka kita bisa mengatur ukurannya dengan sangat fleksibel, termasuk juga yang di atas dan lain-lain. Kita bisa mengaturnya dengan sesuka kita. Dan karenanya, di dalam software Blender itu sudah disiapkan juga layout yang lain. Kalau kita cek di dalam menu ini ya, di atas ini, di sini ada beberapa layout yang bisa kita gunakan. Ya, secara dasarnya layoutnya adalah default. Kalau misalkan kita ganti menjadi animation misalnya, maka tampilannya akan berubah seperti ini. Atau mungkin compositing, tampilannya akan berubah seperti ini. Nah, saya kembalikan lagi ke default. Kalau teman-teman yang masih awam dengan software Blender, biasanya di tengah-tengah kita akan kebingungan karena layoutnya akan berubah-ubah. Ya, nanti saya akan tunjukkan. Untuk mengatasinya, kita bisa membuat layout kita sendiri. Caranya bagaimana? Saya akan mereset dulu ini menjadi file baru ya. Kita klik new, reset, oke. Kemudian tanpa melakukan perubahan apapun, kita langsung membuat duplikat dari layout yang sudah ada, yaitu layout default ini. Kita klik tanda plus dan kita beri nama, misalnya ini menjadi nama Dodi layout, begitu ya. Klik enter. Sehingga sekarang saya sudah menambahkan di sini selain ada default juga di sini ada Dodi layout. Nah, saya bisa menggunakan Dodi layout ini sebagai layout utama saya. Saya akan save di tampilan ini ya, diklik file, kemudian di sini ada save startup file. Oke. Nah, saat kita mereset software Blender seperti ini ya, kita reset atau kita tutup software Blender, kemudian kita buka lagi, maka di sini masih ada layout yang sudah kita buat tadi ya. Dodi layout ini sudah tersedia di sini, termasuk juga layout default. Apabila terjadi kesalahan di tengah-tengah, misalnya ya, karena ini layout dari software Blender ini sangat fleksibel, seperti yang tadi saya katakan, di sebelah sini di bagian pojok kanan atas dari 3D view ini ada garis-garis segitiga. Kita bisa tarik ke kiri seperti ini, sehingga kita bisa membaginya menjadi dua bagian untuk 3D view. Kemudian kalau misalkan ini kita tarik lagi, maka kita bisa membaginya lagi menjadi dua bagian lagi dan seterusnya seperti itu. Kemudian misalnya di sini ini adalah timeline ya. Di sini ada ikonnya timeline. Kalau misalnya icon timeline ini kita ganti dengan icon yang lain, misalnya menjadi dropsheet seperti ini. Kemudian di sini ada icon ini ya, outliner ini. Kita klik ini dan kita ganti menjadi UV image editor misalnya. Maka sekarang layout kita sudah berubah dari yang pertama tadi. Dan ini mungkin sangat membingungkan bagi teman-teman yang masih pemula. Untuk itu tadi sudah kita siapkan layout cadangan yaitu default, sehingga kalau misalnya ini kita klik default, dia akan kembali lagi ke layout semula. Ya, itu fungsinya kita membuat duplikat layout default. Dan jangan khawatir juga kalau misalnya ini kita reset lagi ke, atau kita new ya, kita klik file new, maka Dodi layout ini akan kembali seperti semula. Jadi tidak lagi berantakan seperti tadi. Tapi setidaknya teman-teman sudah memiliki backup layout yang dibuat sebelumnya. Oke, itu adalah
hal yang juga harus teman-teman ketahui berkaitan dengan software Blender tadi itu adalah klik kanan untuk seleksi dan juga layout dari software Blender. Oke, kita teruskan lagi di video yang berikutnya.